Apa-apa dipamerkan tanpa sadar menelanjangi dirinya sendiri. Iya, sosial media bermanfaat, tapi juga sepaket loh dengan sisi gelapnya. Termasuk bikin kita ini jadi gampang banget cemas, mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, ini 6 hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Kita bahas di video ini ya. Kenalin, saya Aji Samsoputro. Kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Beberapa buku tentang pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental itu ada. Pertama, judulnya Alone Together. Itu kalau nggak salah karya Sherry Turkle. Yang kedua, itu ada Why Social Media is Ruining Your Life. Kalau ini karya Catherine Ormerod kalau nggak salah. Yang ketiga, Lock In and Stress Out. Ini karya Paula Durlovsky, PhD. Dan yang terakhir ada Digital Minimalism, karya Cal Newport. Kamu tahu nggak buku apa lagi ya yang membahas hal serupa? Tulis di komen ya. Pernah dibahas juga di ngaji filsafatnya Pak Fahrudin Faiz. Masa sekarang masa realita berbasis sosial media. Maksudnya, dulu untuk mengalami sesuatu, ya mesti mengalaminya secara nyata. Kalau sekarang, kita merasa mengalami sesuatu hanya dengan mengkonsumsi konten di sosial media. Nah, 6 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persoalan menelanjangi diri sendiri. Secukupnya pamer sih wajar ya. Tapi kalau berlebihan memamerkan, atau istilahnya oversharing, dikit-dikit post, banyak orang jadi tahu hal personal mengenai diri kita. Makin diumbar ranah privat, makin berpotensi bikin mental kita nggak sehat. Misal, kamu kok tahu tanggal lahirku? Tahu aku lebih suka es teh daripada es sirup? Lah kan kamu share di sosial media. Persoalan kedua, dangkal. Kita lebih mementingkan citra diri sendiri dan citra orang lain. Tampilan di sosial media yang dangkal daripada diri kita secara nyata yang mendalam. Kita cuma tahu dari WhatsApp group, Twitter, Reels, TikTok. Kita udah merasa paling tahu. Padahal yang diketahui baru dangkal. Contoh lain, kita jadi terbiasa mengucapkan maaf, bela sungkawa, atau memberi selamat apapun via WhatsApp. Itu pun copy paste. Persoalan ketiga, kegemukan informasi, obesitas informasi. Maksudnya, dulu masalahnya kurang informasi. Sekarang kebanyakan informasi. Kita jadi bingung, kelelahan untuk memahami. Kita jadi gampang terdistraksi ke hal-hal yang gak penting. Contoh, tahu informasi tentang pemenang Oscar misal. Lalu kita jadi pengen tahu, kondisi rumah tangganya gimana ya? Makanan kesukaannya apa ya? Mantannya siapa aja ya? Dan sebagainya dan seterusnya. Untuk menyeimbangkan, perlu filter. Emangnya penting ya tahu itu semua? Persoalan keempat, bising. Seperti dibahas di buku Noise, karya Daniel Kahneman dan 2 teman penulisnya. Karena tiap orang bisa bersuara di sosial media, sehingga bising. Ngomong-ngomong, kamu punya sosial media berapa? Ada Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp group, Telegram group, Discord. Ada berapa? Berapa banyak informasi yang benar-benar penting dan kita butuhkan? Karena bingung dan kelelahan, jadinya lebih suka yang superficial daripada esensial. Persoalan kelima, ngawur. Karena yang kita tahu di sosial media sifatnya dangkal, tapi kita sudah merasa paling tahu, kita jadi berpotensi sok tahu, ngawur.
menanggapi sesuatu merasa lebih jago dari pakarnya. Padahal ya cuma sarjana wasaburu atau lulusan universitas TikTok. Maka disebut era matinya kepakaran. Kalau ini seperti judul buku, The Death of Expertise, karya Tom Nichols. Persoalan keenam terakhir, ngeyel. Jadi gini, akibat kegemukan informasi, bising, dangkal, maka kita kelelahan dan bingung. Kita bukan berdasar benar-benar tahu, tapi cuma sebatas yakin benar. Lahirlah peradaban ngeyelan. Makin ngeyel karena merasa apa yang kita yakin benar didukung oleh yang kita temui di sosial media. Terjebak dalam filter bubble. Seperti yang dibahas di film dokumenter The Social Dilemma. Ya, kita ini sekarang tidak perlulah terus anti sosial media, nggak perlu. Atau memusuhi sosial media, nggak perlu. Sosial media itu bermanfaat kok. Tapi ya itu, kita perlu sadar ya, di hidup ini senantiasa sepaket. Seperti pagi, malam. Ada bertemu, ada berpisah. Ada positif, ada negatif. Sosial media juga sepaket dengan sisi gelapnya. Kita perlu hati-hati, be mindful. Kalau menurutmu gimana? Tulis di komen ya. Itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ingin saya bahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.